Ya, pemirsa, aksi unjuk rasa dan pesan lewat bunga mewarnai perjalanan kasus hukum Ahok. Kami akan mengupas bersama pengamat hukum Heri Firmansyah yang telah hadir di studio bersama kami. Selamat sore Mas Heri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah lihat bahwa hari ini ada aksi 55 dan kemarin juga ini sempat ada aksi karangan bunga begitu. Betul. Yang disebar di beberapa lokasi umum seperti di Mabes Polri, kemudian ada di Balai Kota, dan ada juga 3 karangan bunga yang ada di Istana. Tanggapan Anda, apakah ada kaitannya dengan aksi 55 dengan karangan bunga? Aksi 55 terkait dengan karangan bunga, saya rasa kalau kita lihat dari mana hal ini dilakukan, maka mungkin kita akan melihat dari siapa yang kemudian mengirim bunga itu dan kemudian siapa yang turun di aksi 55. Takutnya nanti jadi memecah belah gitu ya. Tapi ini adalah bentuk ekspresi yang kemudian dihargai oleh konstitusi kita, bahwa aksi 55 dulu yang kita lihat yang kemudian banyak dikaitkan dengan, mohon maaf, radikalisme, dikaitkan dengan nanti ada kekacauan, ternyata sejauh ini tidak terbukti. Aman-aman saja begitu. Ya, itu yang harus kita pegang dulu sebagai prinsip teguh, bahwa ternyata pengusung aksi 212, 411 bahkan yang terakhir 505 ini sejauh ini berjalan dengan tertib, aman, damai, dan memegang teguh prinsip yang diatur oleh bagaimana berdemonstrasi di konstitusi kita. Bahwa orang berdemonstrasi itu boleh-boleh saja dilakukan dalam konteks ketatanegaraan, dalam konteks konstitusi. Karena itu prinsip kebebasan mengekspresikan pikiran, lisan, dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan oleh undang-undang tadi. Kemudian yang paling penting adalah ketika menjalankan proses tadi, itu tidak mengganggu hak dari orang lain. Orang lain juga punya kebebasan. Maka yang paling kita pesankan kepada setiap aksi demonstrasi yang dilakukan, khususnya catatan kita di 505 ini adalah tidak adanya pemaksaan untuk turun aksi. Jadi ini adalah niatan yang hadir dari lubuk hati yang paling dalam dari masing-masing individu. Tidak ada pemaksaan di situ. Kalau dikaitkan dengan karangan bunga tadi, mungkin dalam konteks ini yang ekspresi yang ditunjukkan lewat karangan bunga. Walaupun yang selama ini yang kita tahu dalam konstitusi kita di pasal 28D maupun 28E UUD 1945 itu memaknai hanya bagaimana mengekspresikan lewat pikiran tadi dengan lisan dan tulisan. Nah, ini kan baru konsep baru gitu ya, yang kemudian ditangkap sebagai bentuk ekspresi juga. Itu saja menurut saya. Oke, apakah kalau misalnya menurut Mas Heri ini adalah bentuk ekspresi, apakah ada bentuk radikalisme yang Anda lihat, Mas Heri? Kalau kita melihat dalam konteks radikalisme, kata radikal itu selalu bermakna negatif. Tapi yang kita lihat ajakan seruan tadi itu masih berlandaskan pada prinsip-prinsip yang siapapun berdemonstrasi memegang teguh prinsip tadi gitu. Ada asas proporsionalitas dalam menyampaikan pendapat, tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Itu dijunjung tinggi dalam prinsip yang sedang dilakukan ini. Sehingga saya tidak melihat sejauh ini ada sedikit pun menurut persepsi saya adalah ada indikasi ke arah radikalisme. Baik, di tidak keduanya. ada indikasi begitu arah radikalisme ya, begitu yang Anda katakan, tapi betul. Bagaimana dengan wujud intervensi terhadap kasus dugaan penistaan agama yang vonis tanggal 9 Mei mendatang? Ya. Kalau kita melihat ini sebagai salah satu bentuk intervensi untuk mengawal, menurut saya tidak ada persoalan dalam konteks itu. Karena kalau kita bicara tentang Vox Populi, Vox Dei, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, maka ini juga suara rakyat yang perlu didengarkan. Dan menurut saya harusnya ketika menjadi aparat penegak hukum, ketika menjadi aparat negara, poin-poin ini jangan dilihat jadi yang kontraproduktif, jangan dilihat dari yang sifatnya negatif tadi. Tapi bagaimana kemudian menunjukkan kepada kita semua bahwa hukum itu memang sesuai dengan harapan masyarakat. Karena hukum itu dibangun tidak hanya bicara tentang keadilan dan kepastian hukum, tapi juga kemanfaatan. The greatest happiness for the greatest numbers. Jadi ketika yang turun ada 1 juta orang, ada 10.000 orang, itu juga suara dari rakyat. Nah, kecuali tadi melakukan tindakan anarkis, itu yang tidak boleh dilakukan. Maka itu akan masuk ke dalam ranah hukum pidana. Tapi sejauh itu tidak dilakukan, sekali lagi, maka itu sah-sah saja dalam berpendapat, kemudian dalam hal menyuarakan aspirasi. Ya baik, kemudian juga tadi seperti yang kita tahu begitu pada saat 55 ini berlangsung damai hingga saat ini, masa juga sudah membubarkan diri. Tadi juga sempat bertemu begitu dengan perwakilan Mahkamah Agung ya. Dan sudah didapatkan bahwa Mahkamah Agung ini juga sudah menjanjikan tidak ada begitu, menjamin tidak ada intervensi terkait dengan putusan hakim nantinya. Nah, ini juga sudah diterima begitu oleh rekan-rekan GNPF MUI begitu yang tadi sudah menemui. Apakah memang yang dijanjikan ini
merupakan bentuk klarifikasi begitu kepada masyarakat. Sebelum putusan tidak akan ada yang bisa menggaranti sebenarnya. Jadi ini adalah bentuk bukan hanya kekhawatiran, tapi bagaimana... Tidak menggaranti, berarti dengan katanya tidak ada jaminan? Saya tidak yakin dan percaya ada jaminan 100% untuk bisa menyatakan putusannya akan memenuhi rasa keadilan bagi setiap masyarakat. Karena kalau ditanya pasti akan pro dan kontra. Berarti menurut Anda apakah ini sebuah tuntutan atau ungkapan agar aksi selesai, begitu? Ya, kalau kita lihat kemarin kan ekspektasi publik begitu luar biasa ketika kemudian menyatakan bahwa menurut saya terlalu dini juga ketika menyatakan kasus ini akan sesuai dengan harapan ketika dilaporkan. Ternyata pada detik-detik akhirnya kita lihat banyak persoalan yang kemudian muncul yang kontraproduktif sekali lagi. Karena penundaan dari penuntutan, pembacaan tuntutan itu yang menurut saya sebagai salah satu sinyalemen awal. Jadi tidak ada aksi tanpa reaksi. Turunnya maksa kemudian kembali mendatangi katakanlah ke tempat-tempat yang sentral tadi, khususnya ke Mahkamah Agung sekarang ini, juga harus dilihat dari perspektif tadi. Tidak ada aksi tanpa reaksi. Ketika ada penundaan, kemudian pasal yang dikenakan misalnya jauh panggang daripada api yang sebenarnya kemarin diharapkan adalah 156A, karena konteks ini lebih terang benderang ke arah penodaan agamanya. Baik. Tapi yang kemudian disorot adalah pasal 156. Sedangkan tuntutan dari jaksa kemudian adalah bentuknya percobaan. Jadi banyak hal yang kemudian mendasari hal ihwal mengapa akhirnya terjadi lagi turunnya aksi massa ke jalan. Yang penting tadi bagi saya adalah tidak melakukan tindakan yang vandalisme, yang fatal, yang radikal tadi. Selama itu masih dalam koridor yang tepat menurut saya, tidak ada halangan bagi siapapun, bukan hanya bagi Aksi 505. Berikutnya ada aksi massa yang lain, asal dijalankan dengan tertib. Ini adalah bagaimana kita berdemokrasi. Ini cara kita melihat dari sudut pandang Bhinneka Tunggal Ika tadi, bahwa pendapat itu boleh berbeda, tapi satu untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Baik, untuk Aksi 55 kita lihat bahwa peserta aksi memang ada, begitu real, turun ke lapangan dan menyuarakan aspirasi mereka. Namun kemarin yang sempat dibahas oleh Ketua PP Pemuda Muhammadiyah begitu ya, yang dikatakan bahwa untuk karangan bunga ini masih dipertanyakan karena banyak pengirim yang anonimus. Betul. Ya, tadi saya bilang, kenapa saya kembali ke konstitusi. Kalau konstitusi, pikiran, lisan, dan tulisan itu biasanya berarti subjeknya jelas, orangnya jelas. Nah, persoalannya dalam konteks ini, kalau Anda bicara karangan bunga tadi, memang kita tidak tahu pengirimnya siapa, gitu kan. Tapi kalau nanti kita katakan ini nanti ada asas praduga tidak bersalah lagi. Jadi kalau orang hukum memang harus hati-hati. Apalagi ada kalimat-kalimat yang dianggap mengintervensi begitu. Ya. Menurut saya yang agak aneh adalah momentumnya. Kalau karangan bunga itu terjadi sebelum kasus ini, sebelum pilkada selesai, menurut saya itu jadi satu parameter yang biasa-biasa saja. Tapi menjadi luar biasa dia ketika ada momentum setelah pilkada, setelah putusan itu kemudian jelang ada vonis. Ya, jelang vonis dan lain sebagainya. Karena kalau karangan biasa itu kan biasa selamat dan sukses gitu ya, yang kalimat yang umum gitu digunakan. Sedangkan isi konten dari karangan bunga ini sudah merujuk pada bisa dikatakan agenda tertentu. Semakin hari-hari belakangan ini kita perhatikan. Baik, jika kita lihat intinya begitu ya, seluruh aksi ini baik karangan bunga dan juga 55 ini berjalan dengan damai hingga saat ini. Untuk aksi 55 tidak ada radikalisme begitu sama sekali. Terima kasih banyak Mas Heri sekali lagi atas waktunya.